Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahma, NPM 22043930, Prodi dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang materi unsur-unsur suprasemental. Apa yang dimaksud dengan suprasemental? Adalah sesuatu yang menyertai fonem tersebut, yaitu bisa berupa tekanan suara atau intonation, panjang pendeknya nafas, dan getaran suara yang menunjukkan emosi tertentu. Suprasemental adalah yang menemani dan memengaruhi bunyi bahasa dan bukan bunyi sejati. Dan di sini masuk klasifikasi unsur suprasemental: 1 tekanan, 2 nada, 3 jeda, 4 durasi. Apa yang dimaksud dengan tekanan? Tekanan atau disebut juga sebagai stres, dia bunyi dikajikan berdasarkan kekuatan. Ada bunyi yang keras dan ada pula bunyi yang rendah. Carr dalam Fonologi Bahasa Indonesia tahun 2013 halaman 53 menuliskan sebagai berikut. Suatu bunyi semental yang diucapkan dengan arus udara yang kuat sehingga menyebabkan amplitudonya melebar pasti dibarengi dengan tekanan yang keras. Sebaliknya, sebuah bunyi semental yang diucapkan dengan arus udara yang tidak kuat sehingga amplitudonya menyempit pasti dibarengi dengan tekanan yang lunak. Nada. Tinggi atau rendahnya bunyi dikajian dalam nada sebagai bagian dari unsur suprasemental. Nada yang tinggi akan berkaitan dengan frekuensi getaran tinggi, sedangkan nada yang rendah berkaitan dengan frekuensi yang rendah. Nada yang sangat penting dalam bahasa-bahasa seperti bahasa Thai dan bahasa Vietnam. Nada mampu mengubah makna pada tataran fonemis, namun dalam bahasa Indonesia, nada lagi-lagi bekerja secara sintaksis. Berbeda dengan Carr, Krida Slatna tahun 1985 halaman 168 memakai variasi nada sebagai titik nada yang tergolong dalam 3 jenis, yaitu titik rendah dengan simbol angka 1 dan titik nada sedang dengan simbol angka 2, dan begitu pula titik nada yang tinggi dengan simbol angka 3. Jeda disamakan dengan persendian. Di sini henti bunyi dalam suatu susun arus suara menjadi titik berat. Sendi yang bersifat dalam internal gesture membatasi silabel dalam sebuah kata mobil. Misalnya, jedanya dapat digambarkan menjadi mobil. Sementara itu, sendi yang bersifat luar of gesture dapat memberikan batasan berupa antar kata dalam frasa dilambangkan dengan garis tunggal, sedangkan antar frasa dan klausa dilambangkan dengan garis miring ganda, dan begitu pula antar kalimat dalam wacana atau pagar dilambangkan dengan tanda pagar. Tentu saja, dalam ujaran sehari-hari atau percakapan formal, jeda yang bersifat mampu mengubah makna. Perhatikan contoh berikut. Contoh A menunjukkan bahwa A memiliki mobil yang baru, namun kalimat B mencerminkan bahwa A yang mempunyai mobil. Dan terakhir kita masuk dengan durasi. Unsur suprasemental yang terakhir adalah durasi. Di sini bunyi dilihat lewat panjang atau pendeknya pelapasnya. Durasi memiliki peran yang penting dalam bahasa Arab karena unsur suprasemental ini bersifat fonemis dan dapat mengubah makna. Sementara itu, dalam bahasa Indonesia, durasi tidak bersifat fonemis.